Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Yanti di sini. Bu Yanti akan bercerita sebuah kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Daud alaihissalam untuk berdakwah kepada Bani Israel agar tidak hidup tersesat. Beliau mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Zabur, dan dapat melunakkan besi sehingga bisa membuat baju besi untuk perang. Pada suatu hari, Daud kecil bergabung dalam peperangan melawan Raja Jalut. Daud yang masih kecil kemudian melawan Raja Jalut yang sangat perkasa. Dapatkah Daud kecil mengalahkan Raja Jalut? Nah, anakku sayang, mari kita ikuti kisahnya. Sedari kecil, Nabi Daud alaihissalam adalah anak yang sangat pemberani. Beliau senang belajar ilmu agama kepada ayahnya. Nabi Daud alaihissalam sangat berani mengungkapkan pendapat dan berpikir kritis saat belajar. Beliau anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Saat Nabi Daud alaihissalam sudah remaja, perang antara Raja Talut dan Raja Jalut terjadi. Ayahnya meminta Nabi Daud alaihissalam dan kakaknya untuk ikut bergabung dengan pasukan Raja Talut. Anakku, kau masih muda untuk ikut berperang, jadi kamu harus berada di barisan belakang. Baik ayahku, baik. Di tengah peperangan yang sangat sengit, Raja Jalut dengan angkuhnya menantang Raja Talut. Tiba-tiba Nabi Daud alaihissalam maju ke depan pasukan Raja Jalut dengan gagah dan berani. Kami tak takut menghadapi pasukanmu yang kuat dan terlatih. Nabi Daud alaihissalam mulai melepaskan batu dari ketapelnya di udara, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu pun meluncur dengan keras dan menjatuhkan tubuh Raja Jalut. Semua pasukan Bani Israel kagum dan sukacita atas kemenangan perang ini. Raja Talut bangga atas keberanian Nabi Daud alaihissalam. Lalu dia ingin menikahkan Nabi Daud alaihissalam dengan putrinya yang bernama Michal. Seiring berjalannya waktu, Raja Talut berubah menjadi kasar. Nabi Daud alaihissalam pun bingung terhadap perubahan sikap mertuanya. Ternyata mertuanya merasa iri pada Nabi Daud alaihissalam karena rakyatnya lebih hormat dan mengagumi Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Raja Talut punya rencana yang terselubung dan mengirim Nabi Daud alaihissalam ke medan perang untuk mengalahkan bangsa Kan'an, sekaligus mengusir Nabi Daud alaihissalam. Raja Talut berharap Nabi Daud alaihissalam tidak akan selamat dari perangnya. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam beserta pasukannya memperoleh kemenangan. Nabi Daud alaihissalam dan pasukannya kembali ke istana dengan bahagia. Raja Talut terkejut dengan kedatangan Nabi Daud alaihissalam. Rencana
Raja Talut untuk menyingkirkan menantunya gagal. Sementara itu, rakyat semakin menghormati dan mencintai Nabi Daud alaihissalam. Namun Raja Talut terbujuk rayuan setan dan berniat untuk membunuhnya. Mikal, sang istri Nabi Daud alaihissalam, mengetahui rencana ayahnya. Akhirnya sang istri meminta suaminya agar segera pergi jauh. Nabi Daud disuruhnya pergi oleh istrinya. Rakyat semakin sedih, kehilangan sosok pahlawan yang gagah berani. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam berhasil ditemukan oleh rakyatnya. Mereka pun akhirnya ikut bersama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam mendengar bahwa Raja Talut dan bala tentaranya akan datang untuk menangkapnya. Ketika pasukan Raja Talut sedang beristirahat, Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya diam-diam menghampirinya Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam menyelinap. Ia pun memotong sudut baju selagi Raja Talut tidur. Ternyata Raja Talut terkejut. "Lihatlah, pakaian telah aku potong sewaktu engkau tidur, Raja Talut. Sekiranya aku mau dengan mudah telah membunuhmu." Namun Nabi Daud tidak membunuhnya. Raja Talut tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. "Sungguh engkau baik hati menantuku, engkau telah menunjukkan jiwa besar." Raja Talut pun menyadari bahwa selama ini dia telah salah. Dia yang akan membunuh menantunya, namun sekarang ya tidak jadi. Alhamdulillah, Raja Talut merangkul kembali Nabi Daud alaihissalam dan kembali ke istana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengutusnya sebagai nabi dan menurunkan kitab Zabur yang berisi qasidah, sajak, dan syair-syair yang mengandung tasbih dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertambahlah rasa cinta dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud pun semakin rajin beribadah. Beliau berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada hari yang lain. Maka puasa tersebut dikenal dengan puasa Daud. Namun peperangan masih jadi masalah yang dihadapi Nabi Daud alaihissalam. Pembuatan baju besi sangat penting untuk melindungi diri. Namun besi tersebut sangat berat, tidak akan mudah untuk bergerak. Pada suatu hari, Nabi Daud alaihissalam duduk sambil merenung. Di depannya ada potongan besi. Lalu dipegangnya dan tiba-tiba besi itu lunak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Nabi Daud alaihissalam mukjizat dapat melunakkan besi. Akhirnya setelah Nabi Daud alaihissalam bisa melunakkan besi, baju besi itu lebih baik dari baju besi yang ada saat itu. Raja Talut semakin hari semakin renta dan akhirnya dia terbunuh dalam suatu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah wafatnya Raja Talut, maka diangkatlah Nabi Daud alaihissalam menjadi
Raja Bani Israel. Rakyat pun bersuka cita. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.